rojo banyu rojo sama diri swadaya desa elok mempesona bagai untai yang mutiara di sini. Oke, kita pada lomba balap terong. Pertandingan pertama dimulai dengan lomba cukup sederhana, namanya balap terong. Jangan salah, walaupun namanya balap terong, bukan berarti terongnya ikut balapan sendiri. Peserta harus berjalan sambil menjaga keseimbangan terong yang digantung di badan atau ditempatkan pada posisi tertentu sambil menggiring bola kecil. Ya, kelihatannya mudah, tetapi begitu perlombaan dimulai, barulah terasa bahwa menjaga keseimbangan terong ternyata tidak semudah menjaga perasaan hati manusia. Langkah harus cepat, tapi jangan terlalu cepat. Kalau terlalu bersemangat, terong bisa kehilangan arah dan tidak mengenai bola kecil. Peserta pun harus berkonsentrasi penuh, mata melihat posisi bola kecil untuk menuju garis finish. Kaki terus melangkah, sementara pikiran berkata, ya yang penting terong tetap menyepak bola. Di sana sini sorak-sorai penonton semakin menambah semangat perlombaan balap terong. Ada yang berlari lurus, ada pula yang mulai miring. Ada pula bola menggelinding sudah tidak jelas arahnya mau kemana. Tetapi justru disitulah letak keseruannya. Tidak ada yang marah, tidak ada yang malu. Karena hari ini bukan sedang mencari siapa yang paling hebat. Kita sedang merayakan kemerdekaan. Dan yang paling penting, kita tertawa bersama. Oke sahabat-sahabat semuanya, sambil kita melihat video kegiatan lomba-lomba balap terong ini, mari kita bersama-sama meninjau bagaimana aspek kebaikan daripada kegiatan bagi putra-putri kita mengikuti kegiatan perlombaan. Jika dilihat dari perkembangan mental, kegiatan lomba-lomba permainan bagi putra-putri kita bukan sekedar aktivitas untuk menang atau mendapatkan hadiah. Kegiatan tersebut menjadi sarana belajar yang membantu putra-putri kita mengembangkan cara berpikir, mengelola emosi, membangun kepercayaan diri, serta belajar berinteraksi dengan orang lain. Adapun yang perlu kita pahami bahwa kegiatan tersebut sangat baik untuk perkembangan mental bagi putra-putri kita. Di antaranya, 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Ketika anak mengikuti lomba, mereka memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Keberanian untuk tampil di depan orang lain dapat membuat putra-putri kita merasa bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu. Bahkan ketika belum menang, pengalaman berani mencoba merupakan pencapaian tersendiri. Jika anak mendapatkan apresiasi dari orang tua, guru, atau teman sebaya, rasa percaya dirinya akan semakin berkembang. Yang kedua, melatih keberanian dan mengurangi rasa takut. Lomba sering membuat putra-putri kita berada dalam situasi yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Mereka mungkin harus tampil di depan banyak orang, berhadapan dengan peserta lain, atau mengikuti aturan-aturan permainan. Pengalaman tersebut secara perlahan melatih putra-putri menghadapi rasa gugup, malu, takut kalah, atau takut melakukan kesalahan. Putra-putri kita belajar bahwa rasa takut dapat dihadapi, bukan selalu dihindari.
3. Mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Dalam perlombaan, putra-putri kita dapat merasakan berbagai emosi, senang ketika berhasil, kecewa ketika kalah, gugup sebelum bertanding, atau sedih ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Situasi tersebut menjadi kesempatan bagi putra-putri kita untuk belajar mengendalikan emosi. Putra-putri kita belajar bahwa menang tidak boleh membuatnya sombong dan kalah tidak berarti dirinya gagal sebagai pribadi. Kemampuan mengelola emosi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi kesehatan mental dan kemampuan putra-putri kita menghadapi berbagai tantangan di kemudian hari. 4. Cara menerima kekalahan. Salah satu manfaat mental yang sangat penting adalah putra-putri kita belajar bahwa tidak semua usaha menghasilkan kemenangan. Melalui kekalahan, putra-putri kita dapat belajar menerima hasil yang tidak sesuai harapan, mengatasi rasa kecewa, tidak menyalahkan orang lain, mengevaluasi kesalahan, mencoba kembali pada kesempatan berikutnya. Dengan pendampingan yang tepat, kekalahan justru dapat menjadi pengalaman yang membangun mental tangguh atau resiliensi. Pimpinlah kami, Ibu RT, ajaklah kami. 5. Membangun sikap pantang menyerah. Lomba mengajarkan bahwa keberhasilan membutuhkan usaha. Putra-putri kita mungkin gagal dalam percobaan pertama, tapi masih dapat mencoba lagi. Dari pengalaman tersebut, putra-putri belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari semuanya. Mereka mulai memahami konsep belum berhasil daripada menganggap dirinya tidak mampu. Pola pikir seperti ini membentuk keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan, usaha, dan pembelajaran. 6. Melatih menghadapi tekanan. Sebelum dan selama lomba, mungkin putra-putri kita mengalami tekanan ringan. Misalnya harus menyelesaikan permainan dalam waktu tertentu atau tampil di hadapan banyak orang. Dalam keadaan yang sehat dan sesuai usia, pengalaman ini dapat membantu putra-putri kita belajar menghadapi tekanan, belajar berkonsentrasi meskipun merasa gugup, dan berusaha tetap melakukan yang terbaik. Namun, tekanan tersebut harus tetap proporsional. Lomba sebaiknya tidak dijadikan sarana untuk menuntut putra-putri kita harus selalu menang. 7. Meningkatkan kemampuan konsentrasi. Banyak permainan membutuhkan perhatian dan konsentrasi. Misalnya permainan memasukkan benda ke dalam sasaran, menyusun sesuatu, mengikuti instruksi, atau menyelesaikan permainan dalam waktu tertentu. Putra-putri kita belajar memusatkan perhatian pada tugas yang sedang dihadapi dan mengabaikan gangguan di sekitarnya. Hal ini mendukung perkembangan kemampuan kognitif sekaligus mental. 8. Melatih kemampuan mengambil keputusan. Dalam beberapa permainan, putra-putri kita harus menentukan tindakan dengan cepat, memilih strategi, menentukan langkah, atau memutuskan bagaimana menyelesaikan tantangan. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan. Putra-putri kita juga belajar memahami bahwa setiap keputusan dapat menghasilkan konsekuensi tertentu. 9. Mengembangkan sikap sportif. Putra-putri kita belajar bahwa permainan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Mereka juga belajar menerima keputusan juri atau wasit, menghargai peserta lain, serta mengakui keberhasilan orang lain. Sikap sportif membantu perkembangan karakter dan kematangan mental. Putra-putri kita memahami bahwa menjadi pemenang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. 10. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Dalam lomba, putra-putri kita bertemu dengan teman-teman dan orang lain. Mereka belajar berkomunikasi, bekerja sama, menunggu giliran, memberi dukungan, dan menghargai orang lain. Bagi perkembangan mental, interaksi seperti ini membantu putra-putri kita menjadi bagian dari kelompok. Putra-putri kita juga belajar bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. 11. Menumbuhkan empati. Ketika melihat teman kalah, menangis, atau kecewa, putra-putri kita memiliki kesempatan untuk belajar memahami perasaan orang lain. Misalnya,
putra-putri kita dapat belajar memberikan semangat kepada temannya meskipun dirinya sendiri memenangkan perlombaan. Dari sini berkembang kemampuan empati, yaitu memahami dan merespons perasaan orang lain. 12. Mengajarkan pengendalian diri. Putra-putri kita harus belajar menunggu giliran, mengikuti aturan, tidak mengganggu peserta lain, dan menerima hasil pertandingan. Hal-hal sederhana tersebut sebenarnya merupakan latihan self-control atau pengendalian diri. Putra-putri kita belajar bahwa tidak semua keinginan dapat langsung dilakukan dan ada aturan yang harus dihormati. 13. Mendorong motivasi dan semangat berprestasi. Lomba dapat memberikan pengalaman bahwa usaha dan latihan dapat menghasilkan kemajuan. Ketika putra-putri kita berhasil menyelesaikan tantangan, muncul rasa puas dan motivasi untuk mencoba hal-hal yang lain. Yang perlu ditekankan adalah motivasi untuk berkembang, bukan semata-mata mengejar hadiah atau mengalahkan peserta lain. 14. Membantu Anda mengenali kemampuan dan keterbatasannya. Melalui berbagai permainan, putra-putri kita dapat menemukan hal-hal yang menjadi kekuatannya. Ada yang unggul dalam kecepatan, ketelitian, kreativitas, kerjasama, keberanian, atau kemampuan memecahkan masalah. Pada saat yang sama, mereka juga belajar bahwa ada bidang yang masih perlu dilatih. Kesadaran terhadap kelebihan dan kekurangan diri merupakan bagian penting dari perkembangan mental yang sehat. Membangun resiliensi atau ketangguhan mental. Ini merupakan salah satu manfaat terbesar. Yang terbiasa menghadapi tantangan secara sehat akan belajar bahwa rasa kecewa, gagal, dan kesulitan merupakan bagian dari proses kehidupan. Perlahan mereka akan membangun kemampuan untuk mencoba, gagal, mengevaluasi, memperbaiki, mencoba lagi. Pola tersebut menjadi dasar ketangguhan mental yang akan berguna bagi putra-putri kita menghadapi tantangan akademik, pertemanan, maupun kehidupan di masa depan. 16. Menciptakan pengalaman positif dan kenangan sosial. Lomba permainan juga dapat memberikan pengalaman menyenangkan bersama teman, guru, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pengalaman positif semacam ini dapat memperkuat rasa memiliki kebersamaan dan hubungan sosial bagi putra-putri. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai orang dewasa agar lomba benar-benar memberikan dampak positif terhadap perkembangan mental. Cara orang dewasa memberikan respons sangat penting. Ingat, sebaiknya orang dewasa tidak hanya mengatakan kamu menang atau kalah, tetapi lebih baik menanyakan, tadi kamu merasa bagaimana? Atau apa yang paling kamu sukai? Atau apa yang paling sulit? Atau apa yang kamu pelajari? Atau menurutmu apa yang ingin kau coba lagi? Atau mungkin juga kamu sudah berusaha dengan baik. Dengan demikian, perhatian anak diarahkan dari hasil semata karena proses, usaha, keberanian, dan pembelajaran. Sebaliknya jika putra-putri kita terus-menerus ditekan untuk menang dibandingkan dengan anak lain atau dimarahi ketika kalah, lomba justru dapat menimbulkan kecemasan, takut gagal, rendah diri, dan menganggap bahwa dirinya hanya berharga ketika menjadi pemenang. Nah, dari hal-hal tersebut bisa kita simpulkan bersama bahwa secara keseluruhan lomba-lomba permainan merupakan media yang baik untuk mendukung perkembangan mental bagi putra-putri kita apabila dilaksanakan secara menyenangkan, sesuai usia, aman, dan tidak berorientasi berlebihan pada kemenangan. Manfaat utamanya mencakup meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, pengendalian emosi, konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan, sportivitas, empati, kemampuan bersosialisasi, motivasi, serta ketangguhan dalam menghadapi kegagalan. Dengan demikian, tujuan utama lomba anak sebaiknya bukan sekedar siapa yang menang, tetapi pengalaman mental dan karakter yang diperoleh anak dari proses mengikuti permainan tersebut. Oke sobat-sobat semuanya, demikian tadi narasi yang bisa kita pelajari bersama-sama. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun ada tutur kata yang kurang sopan. Sebelum saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cahayu. Di sini aku memandang bangga. Di sini aku mengepalkan semangat. Bagai matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi. Kita berbakti untuk kemakmuran nyata. Sini aku mengepalkan semangat. Bagai matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar walau mendung menghalangi. Banyurejo